Malam sebelum pernikahan adik iparku, ibu mertua menahanku di dapur dan berkata pelan, "Meja di hotel sudah penuh, Nak. Sebaiknya keluargamu tidak usah datang, nanti mereka salah tempat." Aku hanya tersenyum, aku mengangguk. Aku bilang, aku mengerti yang mereka tidak tahu. Malam itu juga aku memesan 5 tiket pesawat ke Bali untuk ayah, ibu, dan kakakku, yang mereka tidak tahu. Aku seorang akuntan, dan selama 3 tahun, setiap rupiah di keluarga ini lewat tanganku. Dan yang paling tidak mereka duga, di hari pernikahan itu, di depan ratusan tamu dan lensa kamera, sebuah rahasia yang mereka kubur rapi-rapi akan berjalan masuk lewat pintu utama, memanggil suamiku dengan satu kata kecil, "Papa." Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita bersama-sama melihat bagaimana martabat yang diinjak-injak akhirnya berdiri tegak, dan bagaimana kesombongan yang dibangun di atas kebohongan runtuh dalam satu pagi. Kalau kalian percaya bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli dengan kemewahan palsu, tolong nyalakan lonceng dan tinggalkan satu kata di kolom komentar. Karena cerita hari ini akan membuktikannya dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Duduklah yang nyaman. Kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta. Sudah 3 tahun saya menjadi istri Rangga, putra sulung keluarga Wibisana. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 3 tahun, saya memilih menundukkan kepala demi satu kata yang dulu saya percaya suci, yaitu keluarga. Keluarga Wibisana bukan keluarga biasa. Pak Darmawan, ayah mertua saya, memiliki jaringan bisnis properti yang cukup besar di kota ini. Rumah mereka berdiri megah di kawasan Pondok Indah, dengan pagar tinggi dan taman yang selalu rapi. Sementara saya tumbuh di sebuah rumah sederhana di pinggiran Depok. Ayah saya, Pak Sutrisno, seorang guru sekolah dasar yang mengabdi lebih dari 30 tahun. Ibu saya membuka warung kecil di depan rumah. Kami tidak kaya, tapi kami tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga itu, saya sudah tahu tempat saya di mata mereka. Bu Sulastri, ibu mertua saya, tidak pernah benar-benar merestui pernikahan ini. Bagi beliau, saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung menikahi putranya. Latar belakang keluarga saya di mata mereka adalah aib yang harus disembunyikan dari kolega dan kerabat. Rangga, laki-laki yang saya cintai, laki-laki yang saya nikahi, tidak pernah sekalipun berdiri membela saya. Ia memilih diam. Dan seiring waktu, saya belajar bahwa diamnya seorang suami bisa lebih menyakitkan daripada 1000 penghinaan ibunya. Meski begitu, saya berusaha. Saya benar-benar berusaha. Tabungan saya, bonus tahunan saya, semuanya saya masukkan ke rekening bersama, yang katanya untuk masa depan keluarga. Saya mengatur keuangan rumah tangga sampai ke rupiah terakhir. Saya menyiapkan makan malam setiap kali Bu Sulastri menuntut seluruh keluarga berkumpul. Karena beliau menyebutnya tradisi keluarga yang baik. Saya melakukan semua itu dengan tulus. Karena saya kira ketulusan akan dibalas dengan penerimaan. Saya salah. Malam itu, 2 minggu sebelum pernikahan adik ipar saya, kami berkumpul untuk makan malam di rumah mertua. Meja penuh dengan masakan yang sudah saya siapkan sejak siang. Ikan bakar, sayur asam, sambal terasi. Semua makanan kesukaan Rangga dan orang tuanya. Saya meletakkan sepotong ikan bakar paling bagus ke piring Bu Sulastri. Beliau mengangguk samar, lalu memulai perbincangan yang sudah lama ia rencanakan. Tinggal 2 minggu lagi pernikahan Fajar, kata Bu Sulastri sambil menyeka bibirnya. Hampir semua siap. Tinggal hal-hal kecil saja. Syukurlah semuanya berjalan lancar. Bu, jawab saya pelan. Fajar dan Melati pasangan yang serasi sekali. Rangga, yang saat itu sedang menyendok nasi untuk kedua kalinya, menggumam setuju. Pak Darmawan mengangkat wajahnya. Hotel Grand Senayan adalah tempat paling bergengsi di Jakarta, ujar Pak Darmawan bangga. Biar semua orang melihat. Rekan bisnis, relasi penting, semua akan datang. Saya ikut tersenyum.
Kalau ada yang bisa saya bantu, saya siap. Pakistan. Saat itulah suasana berubah. Rangga meletakkan garpunya, menatap kedua orang tuanya seolah mencari persetujuan, lalu menoleh ke arah saya. "Anin," katanya, dengan suara direndahkan, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. "Soal pernikahan Fajar nanti." Sebagian besar tamu adalah relasi bisnis penting ayah. Mereka datang untuk melihat keluarga kita. Jadi, aku pikir, mungkin keluargamu tidak perlu ikut hadir. Setiap kata Rangga bagai jarum yang menusuk jantung saya. Udara di ruang makan itu mendadak terasa berat. Saya membeku di kursi. Bu Sulastri langsung menimpali dengan suara manis yang dibuat-buat. "Jangan salah paham dengan Rangga ya, Nak. Ia hanya memikirkan kebaikan keluarga kita. Orang tuamu kan orang sederhana. Mereka pasti tidak nyaman di tempat semewah itu. Nanti salah bicara di depan relasi, malah merusak nama baik keluarga." Itu bukan nasihat. Itu penghinaan yang dibungkus gula-gula. Selama 3 tahun pernikahan, saya sudah terbiasa keluarga suami memandang rendah latar belakang saya dibandingkan dengan kerajaan bisnis mereka. Keluarga saya memang bagai langit dan bumi, tapi mereka bisa melakukan ini hanya karena takut kami mempermalukan mereka. Di mata mereka, ayah dan ibu yang melahirkan dan membesarkan saya adalah aib yang memalukan. Saya menoleh ke Rangga, berharap ia menarik kata-katanya. Ia hanya tampak sedikit canggung, tapi jelas ia tidak berniat membela saya. "Baguslah kalau kau mengerti," kata Bu Sulastri. Tersenyum puas. "Kita ini kan satu keluarga. Ayo makan lagi, keburu dingin." Kerongkongan saya tercekat. Saya tidak bisa menelan apapun. Dengan setenang mungkin, saya berkata, "Iya, saya mengerti. Kalau boleh, saya permisi ke kamar dulu." Saya menunduk dan cepat-cepat naik ke atas. Saya tidak ingin mereka melihat air mata yang sudah siap tumpah di dalam kamar. Akhirnya, saya membiarkan air mata itu mengalir. Semua sakit hati yang terpendam selama 3 tahun meledak dalam diam. Tabungan saya, bonus kerja saya. Meski semua atas nama kami berdua. Saya berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Dan apa yang saya dapat sebagai balasannya? Penghinaan dan sebuah tempat yang bahkan tidak layak untuk orang tua saya. Namun di tengah air mata itu, ada sesuatu yang lain mulai menyala. Kesabaran saya sudah habis. Dan ketika kesabaran seorang perempuan yang selama ini diam, benar-benar habis. Yang tersisa bukan lagi tangisan. Yang tersisa adalah tekad yang dingin. Baiklah, batin saya. Akan saya tunjukkan pada mereka akibatnya. Malam itu, dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, saya membuka aplikasi pemesanan tiket di ponsel saya. Tujuan, Bali. Tanggal keberangkatan, tepat di hari pernikahan Fajar. Jumlah tiket, 5. Untuk ayah, ibu. Kakak saya, Bimo, istrinya Wulan, dan saya sendiri. Jauh dari orang-orang munafik ini, saya menekan tombol bayar. Lalu, saya tersenyum dingin. Dalam drama ini, saya tidak akan lagi bermain sendirian. Tapi tiket Bali hanyalah langkah pertama. Karena malam itu, saat memeriksa rekening bersama untuk membayar tiket, mata saya tanpa sengaja menangkap satu baris mutasi yang seharusnya tidak ada di sana. Dan baris itu akan mengubah segalanya. Baris mutasi itu tertulis rapi. Transfer keluar 8 juta rupiah dengan berita titipan bulanan. Dan itu bukan transaksi pertama. Ketika saya menggulir ke atas, ada puluhan baris yang sama. Setiap bulan, selama hampir 3 tahun. Selalu ke rekening yang sama. Atas nama seseorang bernama Sekar Ayu. Saya tidak mengenal nama itu. Jantung saya berdegup. Sebagai akuntan, saya paling tahu satu hal. Angka tidak pernah berbohong. Manusia bisa, tapi angka tidak pernah. 8 juta rupiah setiap bulan ke seorang perempuan yang tidak pernah saya dengar namanya. Dari rekening yang katanya untuk masa depan keluarga kami. Ada yang sangat salah. Malam itu saya tidak tidur, tapi saya tidak menangis lagi. Saya mulai bekerja. Diam-diam, saya mengunduh seluruh mutasi rekening bersama selama 3 tahun. Saya menyusunnya rapi dalam lembar kerja, seperti yang biasa saya lakukan di kantor. Kolom tanggal, kolom jumlah.
Kolom tujuan. Perlahan, sebuah pola yang mengerikan mulai terbentuk di layar saya. Ada satu detail kecil yang membuat saya paling sakit. Setiap tanggal transfer itu, saya cocokkan dengan kalender lama saya. Dan saya menemukan bahwa beberapa transfer 8 juta itu dilakukan tepat di hari-hari ketika Rangga berkata ia sedang lembur, atau sedang dinas keluar kota, atau tidak bisa menemani saya ke acara keluarga saya sendiri. Bulan lalu, saat ayah saya masuk rumah sakit karena tekanan darah, Rangga bilang ia tidak bisa ikut menjenguk karena ada urusan mendesak. Hari itu juga, ada transfer keluar ke rekening Sekar. Urusan mendesaknya, rupanya. Saya menutup laptop. Saya berjalan ke jendela apartemen, memandang lampu-lampu kota Jakarta di kejauhan. Selama ini saya mengira saya sedang membangun sebuah rumah tangga. Ternyata saya hanya sedang membiayai kehidupan ganda seorang laki-laki yang tidak pernah benar-benar memilih saya. Tapi menangisi itu sudah tidak ada gunanya. Yang berguna sekarang hanya satu, yaitu memastikan bahwa ketika saya pergi dengan semua yang menjadi hak saya dan dengan kebenaran yang tidak bisa mereka putar balik. Keesokan harinya, di kantor, saya tetap tenang. Saya tersenyum pada rekan-rekan. Saya menyelesaikan pekerjaan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tas saya tersimpan cetakan mutasi yang bisa meledakkan sebuah keluarga. Sepulang kerja, saya menemui satu-satunya orang yang saya percaya di kota ini, sahabat lama saya, Bu Ratna, seorang pengacara. Kami duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari kawasan Pondok Indah. Saya letakkan cetakan itu di atas meja. Bu Ratna membaca dengan teliti. Wajahnya berubah. "Anin," katanya pelan. "Kamu sadar apa arti pola ini?" "Saya sadar," jawab saya. "Tapi saya butuh kamu untuk memastikan langkah saya benar secara hukum. Saya tidak mau bertindak karena emosi. Saya mau bertindak karena kebenaran." Bu Ratna mengangguk. "Kalau begitu, kita kumpulkan semuanya. Pelan-pelan, rapi. Jangan sampai satu pun bolong." Sejak malam itu, saya menjadi dua orang. Di siang hari, saya adalah Anindya, menantu yang patuh, yang mengangguk pada setiap perintah. Di malam hari, saya adalah akuntan yang menelusuri setiap jejak angka, satu demi satu. 2 hari setelah malam makan malam itu, Bu Sulastri mengadakan acara pencocokan busana keluarga di sebuah butik mahal di kawasan Kemang. Seluruh perempuan keluarga Wibisana akan mengenakan kebaya senada di hari pernikahan Fajar. Saya diundang, tentu saja. Karena saya tetap harus tampil sebagai menantu yang patuh di depan perancang busana dan para tamu butik. Saya datang tepat waktu. Melati, calon adik ipar saya, sudah ada di sana bersama ibunya. Adik ipar perempuan saya yang lain, Dinda, adik Rangga yang bungsu, juga hadir. Ketika giliran saya mencoba kebaya, Bu Sulastri memandang saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan suara yang sengaja dibuat cukup keras, yang model paling sederhana saja untuk Anindya. Katanya kepada perancang busana, dia kan tidak terbiasa dengan yang mewah-mewah. Nanti malah kelihatan tidak pantas. Perempuan dari kampung memang harus tahu diri, jangan sampai salah kostum di acara sepenting itu. Perancang busana itu tampak canggung. Beberapa tamu butik menoleh. Dinda tertawa kecil, menutup mulutnya. "Iya, Bu benar. Kasihan nanti Mbak Anin salah tempat." Saya berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya yang mereka pilihkan, sambil menahan panas yang menjalar di dada saya. Setiap kata itu adalah paku. Tapi saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis kepada perancang busana dan berkata, "Model sederhana justru saya suka. Terima kasih." Di dalam hati, saya mencatat semuanya. Bukan untuk dendam, untuk mengingat betapa jauh mereka bersedia menginjak saya, hanya karena mereka merasa aman melakukannya. Mereka lupa satu hal, perempuan yang paling tenang seringkali adalah perempuan yang paling teliti mencatat. Malam itu, saya pulang dan langsung membuka laptop, bukan untuk menangis, untuk bekerja. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk memberitahu keluarga saya sendiri tentang perjalanan ke Bali. Saya tidak menceritakan soal rekening. Belum. Saya menunggu sampai makan siang di rumah orang tua saya, di dapur sederhana yang selalu terasa hangat. "Ayah, Ibu, Mas Bimo," kata saya.
Ada yang ingin saya sampaikan. Saya sudah membelikan kita semua tiket ke Bali. Sabtu depan. Ibu saya mengerutkan kening. Sabtu depan. Bukannya itu hari pernikahan adik iparmu, Nak? Kita kan diundang. Bagaimana mungkin tidak hadir? Saya tahu mereka akan bereaksi seperti itu. Maka saya jelaskan semuanya dengan tenang. Dari sikap Rangga sampai ucapan Bu Sulastri yang menyuruh keluarga saya tidak usah datang. Suara saya tetap datar. Tapi setiap kata dipenuhi rasa sakit yang tidak bisa saya sembunyikan lagi. Keheningan menyelimuti dapur. Mata ibu saya berkaca-kaca. Wajah ayah saya. Orang paling lembut yang seumur hidupnya mengabdi di sekolah. Perlahan mengeras. Bimo, kakak saya, menggebrak meja. Kurang ajar sekali mereka. Beraninya menghina keluarga kita seperti itu. Menurutku, tindakan Anin sudah sangat tepat, kata Wulan. Kakak ipar saya memegang tangan saya. Untuk apa datang? Hanya untuk dihina lagi. Anin, kamu sudah cukup menderita. Kami akan selalu mendukungmu. Ayah saya lama terdiam. Lalu ia berkata dengan suara serak, "Maafkan ayah. Nak, sampai kau harus menanggung hal seperti ini di keluarga orang lain." Air mata saya hampir jatuh. Tapi saya menahannya. Ini bukan salah ayah. Saya tidak pernah malu punya keluarga seperti kalian. Dengan perjalanan ini, saya ingin kita semua beristirahat dan bersenang-senang. Anggap saja putri kalian ini mengajak liburan. Pada akhirnya, kekhawatiran awal berganti menjadi kemarahan, lalu menjadi dukungan penuh. Ibu mulai bersemangat membahas baju apa yang akan dibawa. Bimo mulai mencari tempat-tempat menarik di Bali lewat ponselnya. Melihat senyum kembali di wajah orang-orang terdekat saya sadar satu hal. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa saya dan keluarga saya bukanlah orang yang bisa dihina tanpa perlawanan. Martabat kami tidak bisa dibeli dengan kemewahan palsu. Tapi mereka di rumah Pondok Indah itu belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Rabu malam, saya pulang kerja dan masuk ke kamar tidur. Saya melihat Rangga duduk di tepi ranjang dengan wajah masam. Koper saya yang sudah terisi penuh tergeletak terbuka. Dan sebagian pakaian saya berserakan di lantai. "Jelaskan, apa arti semua ini?" katanya. Suaranya penuh tuduhan. "Kamu mau kemana?" Dengan tenang, saya meletakkan tas dan mulai memunguti pakaian, melipatnya satu persatu. "Saya mau berlibur." "Berlibur? Sabtu ini pernikahan Fajar. Apa kamu tidak tahu? Kamu mau pergi di hari sepenting itu." Saya berhenti. Saya menatap lurus ke matanya. "Bukankah kalian sendiri yang bilang keluarga saya tidak usah datang? Kalau kehadiran keluarga saya saja tidak diinginkan, untuk apa saya sendirian tinggal di sini? Maaf, Rangga. Saya bukan pemain figuran di panggung keluarga kalian." Rangga kehilangan kata-kata. Ia tergagap. Kamu tidak bisa begitu. Kamu istriku. Kamu punya kewajiban. Kewajiban, ulang saya pelan. Lucu sekali kamu bicara soal kewajiban. Saya hampir menyebut nama Sekar Ayu saat itu. Tapi saya menahannya. Belum waktunya. Saya hanya tersenyum tipis dan kembali melipat baju. Yang Rangga tidak tahu, di dalam tas kerja saya malam itu sudah tersimpan salinan pertama dari sebuah berkas yang akan menghancurkan seluruh kebohongannya. Keesokan harinya, drama itu meningkat. Bu Sulastri datang ke apartemen kami, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia masuk tanpa mengetuk, langsung duduk di sofa dan menatap saya dengan tajam. "Anindya," katanya. Nada suaranya sudah tidak manis lagi. "Ibu dengar, kamu mau kabur ke Bali di hari pernikahan Fajar. Kamu tahu betapa memalukannya itu untuk keluarga ini. Menantu tidak hadir di pernikahan adik iparnya sendiri. Apa kata relasi ayah nanti? Bukankah ibu sendiri yang bilang, kehadiran kami bisa merusak nama baik keluarga?" Jawab saya tenang. Wajah Bu Sulastri memerah. "Itu soal orang tuamu. Kamu tetap harus hadir. Kamu menantu keluarga ini. Kamu mau jadi menantu durhaka, perempuan yang tidak tahu diri. Sudah diangkat derajatnya. Masuk keluarga terpandang, malah melawan." Kata durhaka itu menghantam saya selama 3 tahun. Kata itulah yang selalu mereka gunakan
untuk mengunci mulut saya. Apakah saya durhaka kalau membela diri sendiri? Apakah menjaga harga diri berarti berdosa? Malam-malam saya sempat percaya begitu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya melihat kata itu dengan jelas. Durhaka yang sesungguhnya bukanlah perempuan yang menolak diinjak. Durhaka adalah mereka yang menggunakan kata-kata suci untuk menindas orang lain. "Bu," kata saya, menatap beliau dengan tenang. "Saya menghormati ibu, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri saya sendiri." Bu Sulastri berdiri, marah. "Kamu akan menyesal, Anindya. Kamu akan menyesal telah melawan keluarga ini." Beliau pergi membanting pintu. Dan yang beliau tidak tahu, sayalah yang tersenyum setelah pintu itu tertutup. Karena beliau baru saja mempercepat sesuatu yang sudah tak terhindarkan. Hari-hari menjelang pernikahan itu, saya dan Bu Ratna bekerja tanpa henti. Kami menelusuri identitas Sekar Ayu. Kami menemukan alamatnya. Kami menemukan bahwa ia seorang perempuan muda yang tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Dan kami menemukan sesuatu yang membuat napas saya tercekat. Sekar Ayu memiliki seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 2,5 tahun. Namanya Kenzo. 2,5 tahun. Saya menghitung mundur di kepala saya. Itu berarti anak itu lahir hanya beberapa bulan setelah pernikahan saya dengan Rangga. Tangan saya dingin. Semua transfer 8 juta setiap bulan itu tiba-tiba masuk akal dengan cara yang paling menyakitkan. Itu bukan uang gelap bisnis. Itu tunjangan, nafkah untuk seorang anak. Anak Rangga, Anin. Kata Bu Ratna, "Hati-hati, kalau dugaan kita benar, ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penipuan finansial dan pengkhianatan yang berlapis. Kita perlu bukti yang tidak bisa dibantah." "Kita akan dapatkan," jawab saya. Suara saya tenang. Tapi di dalam, sesuatu telah membeku menjadi baja. Tes DNA. Kita butuh tes DNA. Bu Ratna menatap saya. Bagaimana caranya? Saya sudah punya rencana. Anak-anak selalu meninggalkan jejak. Sebuah gelas, sebuah sendok, sehelai rambut. Dengan bantuan seorang penyelidik yang direkomendasikan Bu Ratna, kami berhasil mendapatkan sampel dari Kenzo dan sampel dari Rangga tanpa ia sadari. Dari sikat gigi di kamar mandi apartemen kami. Sementara menunggu hasil tes DNA, saya dan Bu Ratna menggali lebih dalam. Sebagai akuntan, saya tahu bahwa uang selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu tidak pernah bisa dihapus sepenuhnya. Saya menelusuri kembali seluruh pengeluaran besar keluarga Wibisana selama 3 tahun terakhir yang melewati rekening bersama kami. Apa yang saya temukan membuat saya duduk terpaku di depan layar sampai larut malam. Renovasi rumah Pondok Indah yang selalu Bu Sulastri banggakan pada para tamu. Ternyata sebagian besar dibayar dari rekening bersama saya. Biaya kuliah Dinda di sebuah universitas swasta mahal juga. Bahkan uang muka gedung pernikahan Fajar hari itu. Sebagian ditarik dari dana yang saya kira adalah tabungan masa depan kami. Selama ini mereka membuat saya merasa seperti benalu yang menumpang di keluarga terpandang. Padahal akar dari kemewahan yang mereka pamerkan itu, sebagian besar, adalah keringat saya sendiri. "Amin," kata Bu Ratna suatu malam sambil menata dokumen-dokumen itu. "Kamu tahu, kalau semua ini benar, kamu bukan hanya korban perselingkuhan. Kamu korban yang membiayai kehancuranmu sendiri selama bertahun-tahun." Saya menatap tumpukan berkas itu. "Justru karena itu," jawab saya. "Saya tidak akan pergi diam-diam. Saya akan pergi dengan setiap rupiah tercatat. Setiap kebohongan terbukti." Bu Ratna menyusun semua data itu menjadi sebuah laporan audit yang rapi. Setiap transfer, setiap penarikan, setiap penyalahgunaan disusun dalam urutan tanggal, lengkap dengan bukti mutasi asli dari bank. Ini bukan tuduhan emosional seorang istri yang terluka. Ini adalah fakta dalam bentuk angka yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, sekelas pengacara manapun. 3 hari sebelum pernikahan, hasilnya keluar. Saya membuka amplop itu dengan tangan yang anehnya sangat stabil. Probabilitas kesesuaian sebagai ayah dan anak, 99,99%. Saya menatap angka itu lama sekali. Tidak ada air mata. Air mata saya sudah habis di minggu-minggu sebelumnya. Yang tersisa
hanya satu keyakinan yang jernih. Selama 3 tahun, saya membanting tulang, menundukkan kepala, membiayai keluarga ini dengan tabungan saya sendiri. Dan selama 3 tahun yang sama, suami saya diam-diam memberi nafkah pada seorang perempuan lain dan anak hasil pengkhianatannya dari rekening yang saya isi. Mereka tidak hanya menipu perasaan saya, mereka menguras hidup saya. Malam itu, saya menelpon Bu Ratna. "Ratna," kata saya, "ganti rencana, kita tidak akan ke Bali di hari Sabtu. Setidaknya, saya tidak akan berangkat pagi." "Lalu?" tanya Bu Ratna. Saya menatap amplop hasil DNA di tangan saya. Saya akan datang ke pernikahan itu sebagai istri Rangga untuk terakhir kalinya. 2 malam sebelum pernikahan, Rangga tiba-tiba berubah lembut. Ia pulang membawa sekotak martabak kesukaan saya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama berbulan-bulan. Ia duduk di samping saya, menggenggam tangan saya, dan berkata dengan suara yang dibuat semanis mungkin, "Anin, maafkan aku ya. Aku tahu belakangan ini aku dingin. Ibu juga kadang keterlaluan. Aku mengerti. Tapi tolonglah, datang ke pernikahan Fajar. Demi aku. Setelah ini semua selesai, kita perbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Aku janji. Dulu." Kata-kata seperti itu akan membuat saya luluh. Dulu, saya akan menangis, memeluknya, dan berkata bahwa saya percaya karena saya begitu ingin dicintai, sampai saya rela mempercayai kebohongan yang paling jelas sekalipun. Tapi malam itu, saya menatap wajahnya, wajah yang dulu saya cintai. Dan saya tidak merasakan apa-apa selain dingin. Saya sudah tahu tentang Sekar. Saya sudah tahu tentang Kenzo. Saya sudah tahu tentang 8 juta setiap bulan. Setiap kata manisnya kini terdengar seperti musik dari kotak yang rusak. Saya tidak marah. Saya hanya merasa iba pada diri saya yang dulu, yang begitu mudah dibohongi. "Terima kasih martabaknya," kata saya pelan. "Saya akan datang, tenang saja." Rangga tersenyum lega, mengira ia sudah menang. Ia tidak tahu bahwa kalimat "saya akan datang" itu memiliki arti yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Ia mengira saya menyerah, padahal saya baru saja mengunci keputusan saya. Malam itu, setelah ia tertidur, saya duduk di ruang tamu memandangi 3 map yang sudah tersusun rapi di dalam tas. Saya tidak lagi ragu. Besok, lusa, semua akan berakhir. Bukan dengan pertengkaran, dengan kebenaran. Sabtu pagi tiba, langit Jakarta cerah. Seolah tidak tahu badai apa yang akan pecah hari itu. Sesuai rencana, keluarga saya berangkat lebih dulu. Ayah, ibu, Bimo, dan Wulan terbang ke Bali dengan penerbangan pagi. Saya sengaja mengatur begitu. Saya tidak ingin mereka berada di dekat ledakan yang akan saya picu. Saya ingin mereka aman di bawah matahari Bali, jauh dari lumpur ini. Saya sendiri tinggal. Saya berdiri di depan cermin apartemen. Saya tidak mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Hari itu, saya memilih sebuah gaun merah, warna keberanian, warna yang tidak bisa diabaikan. Saya menata rambut saya. Saya menatap wajah saya sendiri di cermin. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melihat seorang perempuan yang tidak lagi takut. Di dalam tas saya ada 3 map. Map pertama, hasil tes DNA. Map kedua, catatan seluruh transfer bulanan ke rekening Sekar Ayu selama hampir 3 tahun. Map ketiga, yang paling tebal, adalah hasil audit saya atas seluruh keuangan keluarga Wibisana yang lewat rekening bersama kami. Termasuk sesuatu yang bahkan Bu Ratna sempat terkejut saat melihatnya. Rangga sudah berangkat sejak subuh untuk mengurus persiapan. Saya berangkat sendiri dengan mobil saya sendiri menuju Hotel Grand Senayan. Sementara itu, saya juga sudah mengirim sebuah pesan. Bukan pesan biasa. Pesan yang saya tahu akan mengubah alur hari itu sepenuhnya. Ballroom Hotel Grand Senayan berkilau. Kristal menggantung dari langit-langit. Karangan bunga mahal berjajar di sepanjang lorong. Ratusan tamu berpakaian mewah memenuhi ruangan. Di panggung utama, Fajar dan Melati berdiri berdampingan, tersenyum.
Pak Darmawan berdiri di dekat pintu, menyambut relasi bisnisnya dengan senyum lebar. Bu Sulastri, dengan kebaya sutra dan perhiasan yang berkilau, sibuk memamerkan kemewahan pada para tamu. Saya masuk. Beberapa kepala menoleh melihat gaun merah saya. Bu Sulastri melihat saya dan wajahnya sekilas menampakkan keterkejutan, lalu berganti sinis. Ia menghampiri saya. "Oh, jadi kamu datang juga," bisiknya. "Kukira kamu sudah kabur ke Bali dengan keluarga kampungmu itu." "Bagus. Setidaknya kamu masih tahu kewajibanmu sebagai menantu." Saya tersenyum. "Saya tidak akan melewatkan hari ini untuk apapun." "Bu." Rangga menghampiri, tampak lega melihat saya. "Anin, syukurlah kamu datang. Kupikir saya di sini." "Rangga," potong saya lembut. "Nikmati harinya. Ini akan jadi hari yang tak terlupakan." Acara dimulai. Pembawa acara mengundang Pak Darmawan untuk memberikan sambutan. Beliau naik ke panggung, mengangkat gelas, dan mulai berbicara tentang kehormatan keluarga, tentang nama baik yang dibangun selama puluhan tahun, tentang betapa pentingnya menjaga reputasi di depan relasi. Setiap kalimatnya adalah pujian untuk dirinya sendiri. Saya berdiri di samping ruangan, mendengarkan dengan tenang, dan saya menunggu. Tepat ketika Pak Darmawan menyebut kata kehormatan keluarga untuk kesekian kalinya, pintu utama ballroom terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan muda masuk, cantik, anggun. Mengenakan gaun sederhana namun elegan. Ia menggandeng seorang anak laki-laki kecil. Anak itu berusia sekitar 2,5 tahun. Dengan mata besar dan wajah yang entah bagaimana, terasa tidak asing bagi banyak orang di ruangan itu. Perempuan itu adalah Sekar Ayu. Suasana ballroom yang tadinya khidmat berubah menjadi bisik-bisik. Pak Darmawan berhenti bicara. Bu Sulastri mengernyit. Rangga, yang berdiri di dekat panggung, membeku. Wajahnya berubah pucat pasi, seputih taplak meja di depannya. Sekar Ayu berjalan tenang ke tengah ruangan. Ia berhenti. Ia menatap Rangga. Lalu, dengan suara yang cukup jelas untuk didengar seisi ballroom, ia berkata, "Maaf mengganggu acara bahagia ini, tapi saya rasa sudah waktunya kebenaran tidak lagi disembunyikan." Ia menunduk ke arah anak kecil di sampingnya dan menunjuk lembut ke arah Rangga. "Kenzo," katanya. "Lihat, itu Papa." Ruangan itu meledak dalam keheningan yang mengerikan. Semua mata tertuju pada anak kecil itu. Lalu ke Rangga. Dan tidak ada yang bisa menyangkal kemiripan luar biasa antara keduanya. Mata yang sama, bentuk wajah yang sama. Tidak. Rangga tergagap, mundur selangkah. "Itu tidak benar. Aku tidak kenal perempuan ini." Penyangkalannya yang pengecut justru memperburuk keadaan. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel mereka, merekam. Pak Darmawan turun dari panggung dengan wajah geram. Bu Sulastri berdiri kaku, tangannya gemetar. Dan di tengah kekacauan itulah saya melangkah maju. Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Gaun merah saya menyibak di antara kerumunan. Saya berdiri di samping Sekar Ayu. Saya menatap Rangga yang gemetar. Saya menatap Pak Darmawan dan Bu Sulastri yang kehilangan seluruh kesombongan mereka. Lalu, saya menghadap para tamu dan berbicara dengan suara yang tidak keras, tapi cukup untuk menenggelamkan semua kebisingan. "Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian," kata saya. "Perkenalkan, saya Anindya, istri sah dari Rangga Wibisana. Dan semua yang dikatakan oleh Nona Sekar tadi adalah benar. Napas saya stabil, tangan saya tidak gemetar sedikit pun, agar tidak ada lagi keraguan," lanjut saya. "Sebagai istri Rangga, izinkan saya menyampaikan beberapa bukti." Saya membuka tas saya. Saya mengeluarkan map pertama. Saya membukanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Yang pertama," kata saya, "ini hasil tes DNA yang mengonfirmasi bahwa Rangga Wibisana dan anak bernama Kenzo adalah ayah dan anak. Dengan probabilitas 99,99%. Bisik-bisik di ruangan itu berubah menjadi gemuruh. Saya membalik ke map kedua. Yang kedua, ini membuktikan
bahwa selama hampir 3 tahun, sejak beberapa bulan setelah pernikahan kami, Rangga setiap bulan mentransfer 8 juta rupiah ke rekening Nona Sekar untuk tunjangan anaknya. Seorang ayah yang bertanggung jawab. Sungguh. Suara saya tetap datar, tapi setiap kata adalah pukulan palu. Rangga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Wajahnya hancur total. Lalu saya mengangkat map ketiga, yang paling tebal. Dan yang ini, kata saya, adalah yang paling menarik. Selama 3 tahun ini, keluarga Wibisana selalu membanggakan kehormatan dan kemewahan mereka. Membanggakan bisnis, membanggakan reputasi, membanggakan pesta megah hari ini. Maka izinkan saya jelaskan dari mana sebagian besar itu berasal. Saya menatap Pak Darmawan dan Bu Sulastri. Renovasi rumah di Pondok Indah 2 tahun lalu, senilai lebih dari 400 juta. Biaya sekolah Fajar di luar negeri selama 2 tahun. Bahkan, sebagian dari uang muka pesta pernikahan hari ini. Semuanya dibayar dari rekening bersama yang selama ini saya isi dengan gaji dan tabungan saya sendiri. Total, hampir 1,5 miliar rupiah. Uang saya, uang keluarga saya yang kalian sebut orang kampung, tidak tahu diri. Ballroom itu benar-benar sunyi sekarang. Sunyi yang berat. Sunyi orang-orang yang baru saja menyaksikan sebuah topeng dirobek di depan umum. Wajah angkuh Pak Darmawan membiru karena marah dan malu. Bu Sulastri terhuyung, mencari kursi untuk berpegangan. Wajah asli mereka, para penipu dan pembohong yang menyembunyikan aib mereka sendiri sambil menghina keluarga saya, terungkap sepenuhnya di depan ratusan tamu, di depan lensa puluhan kamera. Dan itu belum selesai. Pesan yang saya kirim tadi pagi ternyata sampai ke orang yang tepat. Dari sisi lain ballroom, keluarga Melati, sang mempelai perempuan, bergerak maju. Ayah Melati, seorang pengusaha yang juga cukup dihormati, naik ke panggung dan mengambil mikrofon dari pembawa acara. Wajahnya keras. Para tamu yang terhormat, katanya. Atas nama keluarga mempelai perempuan, dengan sangat menyesal, saya harus menyampaikan bahwa setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi dan mengetahui karakter keluarga mempelai pria, kami memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini. Kami tidak akan menyerahkan putri kami ke dalam keluarga yang dibangun di atas kebohongan. Segala pertanyaan silakan ditujukan kepada Bapak Darmawan. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Melati, sang mempelai perempuan, tidak tahan menanggung syok. Ia menangis dan lari meninggalkan panggung. Dipapah keluarganya. Fajar berdiri sendirian di altar. Wajahnya kosong. Dalam satu pagi, pernikahan megah yang dibanggakan itu bubar total. Para tamu mulai berbisik, lalu ramai. Banyak yang melakukan siaran langsung dari lokasi. Tatapan yang tadinya penuh kekaguman pada keluarga Wibisana kini berubah menjadi tatapan penuh kecaman. Relasi bisnis Pak Darmawan satu persatu meninggalkan ruangan dengan wajah tidak enak. Kehormatan, reputasi, semua yang mereka bangun di atas kebohongan dalam satu pagi berubah menjadi debu. Bu Sulastri jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Perempuan yang selama 3 tahun memanggil saya menantu durhaka, kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Di tengah kekacauan itu, Bu Sulastri mengumpulkan sisa tenaganya. Ia bangkit dari lantai, menunjuk saya dengan tangan gemetar, mencoba merebut kembali kendali di depan tamu yang tersisa. "Kamu," teriaknya. "Kamu yang merencanakan semua ini. Kamu menghancurkan keluarga kami, menantu durhaka." Perempuan tidak tahu terima kasih. Ruangan menunggu reaksi saya. Dulu, kata durhaka itu akan membuat saya menunduk. Kali ini, saya menatap beliau dengan tenang dan menjawab dengan suara yang jernih. Cukup keras untuk didengar semua orang. "Bu, saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya membuka apa yang selama ini kalian sembunyikan. Yang menghancurkan keluarga ini bukan saya. Yang menghancurkannya adalah kebohongan yang kalian pelihara sendiri selama bertahun-tahun. Saya hanya berhenti ikut menutupinya." Bu Sulastri terdiam. Mulutnya bergerak
tapi tidak ada suara yang keluar. Para tamu di sekitarnya memalingkan wajah dari beliau. Untuk pertama kalinya, perempuan yang selalu bicara paling keras itu tidak punya satu kata pun untuk membalas. Rangga menghampiri saya. Wajahnya panik. Anin, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Jangan begini. Kamu istriku. Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya, Rangga, kata saya pelan. Selama 3 tahun, saya menunggu kamu berdiri untuk saya. Sekali saja, saat ibumu menghina keluarga saya menunggu. Saat kamu bilang, orang tua saya tidak layak hadir, saya menunggu. Kamu tidak pernah berdiri, kamu selalu memilih diam. Saya menarik napas. Hari ini, saya berhenti menunggu. Ada dorongan di dalam diri saya untuk melangkah lebih jauh, untuk berteriak, untuk mempermalukan mereka sekejam mereka mempermalukan saya selama ini. Tangan Sekar Ayu sudah terkepal, siap ikut melampiaskan amarahnya. Kamera-kamera masih menyala. Satu kalimat lagi dari saya, dan saya bisa menghancurkan mereka sampai ke akar. Tapi saya tidak melakukannya. Saya menatap Bu Sulastri yang terduduk menangis di lantai. Saya menatap Pak Darmawan yang membiru. Dan saya sadar, kalau saya menikmati kehancuran ini, kalau saya berubah menjadi orang yang kejam demi membalas, maka saya tidak lebih baik dari mereka. Kebenaran sudah terungkap. Itu cukup. Saya tidak perlu menjadi seperti mereka untuk menang. Selebihnya, kata saya, tenang. Biar hukum yang bicara. Bukan saya. Saya menutup tas saya. Saya menyerahkan salinan berkas kepada Bu Ratna yang sudah menunggu di pintu. Lalu, saya berbalik. Saya tidak lagi merasakan benci. Anehnya, seluruh beban yang selama 3 tahun menekan dada saya terangkat begitu saja. Saya berjalan tenang keluar dari kerumunan itu, meninggalkan gemuruh, meninggalkan kilatan kamera. Semua suara itu tidak lagi menyentuh saya. Saya melangkah keluar dari Hotel Grand Senayan, ke bawah sinar matahari siang. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, saya merasa masa depan saya tidak pernah terlihat sejelas ini. Di trotoar, Sekar Ayu menyusul saya. Kami berdiri berhadapan. 2 perempuan yang dikhianati oleh laki-laki yang sama. Saya kira saya akan membencinya, tapi menatap wajahnya dan wajah Kenzo yang menggenggam tangannya. Saya hanya merasa lelah dan iba. Saya tidak tahu dia sudah menikah, kata Sekar lirih. Dia bilang dia lajang. Saat saya hamil, dia bilang akan menikahi saya, tapi terus menunda. Baru beberapa bulan lalu, saya tahu semuanya bohong. Saya minta maaf, Mbak. Saya juga korban. Saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, Kenzo tidak salah apa-apa. Pastikan dia tumbuh jadi laki-laki yang lebih baik dari ayahnya. Sekar mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kami berpisah di trotoar itu, tidak sebagai musuh, tapi sebagai 2 orang yang sama-sama pernah percaya pada orang yang salah. Apa yang terjadi setelah hari itu? Berjalan cepat dan tak terbantahkan. Berbekal seluruh bukti yang saya dan Bu Ratna kumpulkan, proses hukum berjalan lancar. Perceraian saya dengan Rangga diresmikan hanya dalam beberapa minggu. Pengadilan mengakui bahwa dana di rekening bersama sebagian besar berasal dari penghasilan dan tabungan saya. Saya berhak menuntut pengembalian atas uang yang telah digunakan keluarga Wibisana, hampir 1,5 miliar rupiah, dengan bukti mutasi yang tidak bisa dibantah. Menjadi kewajiban mereka untuk dikembalikan. Keluarga Wibisana mengalami kehancuran total. Skandal itu tersebar luas. Relasi bisnis Pak Darmawan satu persatu menarik diri. Reputasi yang mereka bangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari. Rumah megah di Pondok Indah terpaksa dijual untuk menutupi kewajiban. Rangga sendiri dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena atasannya tidak mau namanya dikaitkan dengan skandal itu. Ia yang dulu berjalan dengan dada membusung, kini harus menanggung nafkah Kenzo dengan penghasilan yang jauh berkurang. Konsekuensi dari perbuatannya sendiri, mengejarnya. Satu persatu, Bu Sulastri, perempuan yang selalu bicara soal nama baik dan kehormatan keluarga,
kini menjadi bahan pembicaraan di kalangan yang dulu ia hormati. Kesombongan yang ia bangun di atas uang orang lain akhirnya menelan dirinya sendiri. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa bebas. Beberapa hari setelah putusan, saya menyusul keluarga saya ke Bali. Angin laut terasa asin dan segar, bermain dengan rambut saya. Saya duduk di kursi malas di bawah naungan pohon palem. Ayah dan ibu saya berjalan-jalan menyusuri pantai, tertawa seperti anak muda. Bimo dan Wulan bermain air. Cipratan mereka bercampur dengan debur ombak, menciptakan melodi kedamaian yang selama ini saya rindukan. Ini bukan lagi pelarian. Ini adalah perayaan. Perayaan bahwa martabat kami tidak bisa dibeli dan tidak bisa direbut. Sore itu, ibu saya duduk di samping saya. Ia menggenggam tangan saya. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya lembut. Saya tersenyum. Lalu saya meletakkan tangan saya di perut saya. Perut yang beberapa hari sebelum semuanya pecah telah menunjukkan sebuah tanda. Saya sedang mengandung. 8 minggu awalnya. Saat saya tahu, saya sempat hancur. Anak dari laki-laki yang mengkhianati saya. Tapi kemudian saya sadar, anak ini bukan pengingat akan kesalahan Rangga. Anak ini adalah milik saya. Harapan saya, Ibu, kata saya pelan. Ibu akan jadi nenek. Air mata ibu saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Ia memeluk saya erat. Saya akan membesarkan anak ini sendiri dengan seluruh cinta yang saya punya dan dengan dukungan keluarga yang tidak pernah sekalipun malu pada saya. Anak ini tidak akan pernah merasa menjadi aib. Ia akan tumbuh tahu bahwa ibunya adalah perempuan yang kuat, yang memilih berdiri daripada tunduk. Malam itu, saya duduk sendiri di tepi pantai, menatap laut yang gelap dan tenang. Saya memikirkan 3 tahun yang telah berlalu. Saya memikirkan setiap penghinaan, setiap air mata yang saya telan diam-diam. Dan saya menyadari sesuatu. Selama ini saya mengira kesabaran adalah kelemahan, bahwa dengan diam dan menunduk, saya sedang menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi saya keliru. Kesabaran yang membiarkan kezaliman terus terjadi bukanlah kebaikan. Itu hanya rasa takut yang menyamar sebagai kebajikan. Saya belajar bahwa menghormati orang lain tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Saya belajar bahwa harga diri bukanlah tentang menang atau kalah, melainkan tentang tidak kehilangan diri sendiri saat semua orang menyuruh kita menyerah. Dan saya belajar bahwa keadilan yang sejati datang bukan dari dendam, tapi dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Saya kehilangan seorang suami yang licik dan sebuah keluarga yang penuh perhitungan. Tapi saya menemukan kembali diri saya, Anindya yang kuat, bebas, dan mandiri. Setahun kemudian, saya membuka kantor konsultan akuntansi kecil saya sendiri di Depok. Tidak jauh dari rumah orang tua saya. Di ruang tunggu, ada foto seorang bayi perempuan mungil yang tersenyum. Putri saya, cahaya hidup saya. Klien datang dan pergi. Sebagian besar perempuan pemilik usaha kecil yang butuh bantuan mengatur keuangan mereka. Saya membantu mereka berdiri di atas kaki sendiri. Seperti dulu, saya belajar berdiri. Kadang, ada perempuan yang datang bukan untuk urusan angka. Mereka datang dengan mata yang saya kenali. Mata seorang perempuan yang sedang dibuat percaya bahwa dirinya tidak berharga. Kepada mereka, saya selalu berkata hal yang sama. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang setiap hari menelan penghinaan demi kata keluarga, yang percaya bahwa membela diri adalah dosa, dan bahwa diam adalah bakti. Kalau kalian sedang merasa tidak dihargai di tempat yang seharusnya menjadi rumah, saya ingin kalian mengingat satu hal. Menghormati keluarga itu baik, tapi tidak ada satupun ajaran, tidak ada satupun tradisi yang menyuruh kalian menghancurkan diri sendiri demi menyenangkan orang yang menginjak kalian. Ada juga banyak laki-laki di luar sana, seperti Rangga, yang mengira diam mereka tidak akan pernah ditagih. Dan ada pula para orang tua
yang karena takut kehilangan gengsi, tega mengorbankan kebahagiaan anak dan menantu mereka. Kepada mereka, kehidupan punya caranya sendiri untuk menagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam, atau kita bisa memilih untuk berdiri dengan tenang, dengan bukti, dengan martabat yang utuh, dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Saya memilih berdiri, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Kalau kalian pernah merasakan hal yang sama, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menjadi keberanian bagi perempuan lain yang sedang membacanya diam-diam malam ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hari mereka memaksa saya menandatangani surat cerai, saya justru menyodorkan map coklat berisi akta dan laporan audit. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan, mengira saya menyerah. Lalu wajahnya berubah pucat. Ternyata pabrik tempat seluruh keluarga ini bergantung selama ini bukan milik mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel ini ya. Selamat menyimak sampai akhir. Pukul 4 pagi, ketika langit di kawasan Bekasi Tengah masih segelap arang, saya sudah berdiri di dapur. Suara air mendidih dan denting wajan menjadi alarm yang tak pernah saya minta. Saya menata 8 piring di meja makan keluarga suami, memastikan semuanya sempurna sebelum mereka bangun. Nama lengkap saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menekuni angka, neraca, dan jejak uang yang tak pernah bisa berbohong. Tapi di rumah ini, di rumah suami saya lebih sering dipanggil dengan satu kata, pembantu. Sudah 3 tahun saya menikah dengan Galih. 3 tahun yang terasa seperti 30. Mari saya ceritakan dari awal. Galih bukan lelaki jahat, setidaknya. Itu yang saya yakini dulu. Wajahnya teduh, senyumnya hangat, dan caranya bicara membuat saya merasa aman. Ia bekerja sebagai supervisor di pabrik tekstil milik keluarganya. Sebuah usaha turun-temurun yang katanya sudah berdiri puluhan tahun. Gajinya cukup. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelum menikah. Galih adalah pria yang tak punya tulang punggung sendiri. Sejak kecil, hidupnya dikendalikan oleh ibunya, Bu Hartini. Ibu mertua saya berusia 60 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan tatapan yang selalu menilai. Ia memimpin rumah itu seperti seorang ratu memimpin istana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan Galih, anak sulung yang seharusnya menjadi pelindung saya, hanya menunduk, patuh seperti anak kecil. Lalu ada Vita, adik ipar saya, 29 tahun, cantik, dan pandai memutar keadaan. Ia tahu persis bagaimana menyalakan amarah ibunya, lalu menyalakannya ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi setiap kalimatnya menyimpan jarum. Bapak mertua saya sudah lama tiada, maka di rumah itu kuasa sepenuhnya berada di tangan Bu Hartini. Saya masih ingat hari pertama saya menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri Galih. Rumah 2 lantai di Bekasi Tengah, tidak mewah, tapi cukup besar. Saat itu saya membawa harapan yang penuh. Saya pikir saya akan mendapatkan keluarga baru. Saya pikir saya akan disayang. Saya salah. Malam pertama itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu jati besar, sementara saya berdiri seperti pegawai yang dipanggil atasan. Kirana, katanya pelan, di rumah ini ada aturan. Perempuan yang masuk ke keluarga ini harus tahu tempatnya. Dapur, cucian, dan kebersihan rumah adalah tanggung jawabmu. Galih sudah lelah bekerja. Jangan tambah bebannya. Saya mengangguk. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat seorang ibu. Saya belum tahu bahwa kalimat itu adalah vonis seumur hidup. Yang tidak mereka tahu, dan yang sengaja tidak saya beritahu, adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti yang mereka kira. Tapi kisah itu biarlah tersimpan dulu. Suatu hari nanti, kebenaran itu
akan terungkap dan menjadi kejutan paling tak terduga dalam hidup mereka. Hari-hari pertama berjalan dengan kepura-puraan yang masih bisa saya tahan. Saya bangun pagi, memasak, lalu berangkat kerja. Saya pikir mereka akan menghargai bahwa saya juga mencari nafkah, tapi tidak. Bagi Bu Hartini, pekerjaan saya di kantor justru menjadi alasan untuk menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Kerja terus, sindirnya. Suatu pagi sambil menatap saya yang tergesa memakai sepatu, suami di rumah. Kamu malah keluyuran cari uang. Memang, dasar perempuan zaman sekarang. Tidak tahu kodrat. Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Galih, berharap ia membela. Tapi suami saya hanya menyeruput kopinya, pura-pura tak mendengar. Saat itulah retakan pertama muncul di hati saya. Mungkin Bunda bertanya, bagaimana saya, seorang anak konglomerat, bisa terjebak dalam pernikahan seperti ini? Izinkan saya menceritakannya. Saya bertemu Galih 4 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu saya sengaja datang tanpa identitas keluarga. Saya hanya ingin merasakan untuk sekali saja diperlakukan sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai putri tunggal Maheswari Group. Galih saat itu tampak sederhana, sopan, dan tulus. Ia tidak tahu siapa saya, dan justru itu yang membuat saya tertarik. Ayah saya, pendiri Maheswari Group, sempat menentang. Beliau adalah lelaki yang bijaksana, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Beliau berkata, Kirana, menikah itu bukan soal cinta sesaat. Kamu harus tahu siapa keluarganya. Bagaimana mereka memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat. Tapi saya keras kepala. Saya jatuh cinta. Dan saya yakin pada pilihan saya. Akhirnya, ayah memberikan satu syarat. Jika kamu ingin menikahinya, menikahlah sebagai Kirana yang biasa. Jangan beritahu mereka tentang keluarga kita. Ayah ingin tahu apakah mereka mencintaimu atau mencintai apa yang kamu miliki. Saya setuju. Saya pikir itu hanya kehati-hatian seorang ayah. Saya tidak tahu bahwa syarat itu justru akan menyelamatkan saya kelak. Maka saya menikah dengan Galih sebagai perempuan biasa. Saya menyewa apartemen sederhana atas nama saya sendiri agar tampak meyakinkan. Saya bekerja sungguh-sungguh di kantor akuntan. Meski sebenarnya saya bisa langsung memimpin perusahaan ayah saya. Saya ingin pernikahan ini berdiri di atas ketulusan, bukan harta. Di bulan-bulan pertama, semuanya tampak baik. Galih perhatian. Bu Hartini tampak ramah. Saya bahkan mulai memanggilnya ibu dengan tulus. Saya membayangkan masa depan yang hangat, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang utuh. Tapi topeng itu perlahan terbuka. Begitu mereka yakin saya hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana, perlakuan mereka berubah. Keramahan berganti perintah, senyum berganti hinaan, dan saya yang terlanjur mencintai Galih memilih bertahan. Saya pikir mungkin ini hanya ujian. Mungkin mereka akan berubah. Saya salah. Lagi dan lagi. Vita, adik ipar saya, adalah yang paling cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia iri pada apapun yang saya miliki. Saat saya membeli pakaian sederhana sekalipun, ia akan menyindir. Saat saya dipuji tetangga karena masakan saya, ia akan merusak suasana. Ia seperti duri yang sengaja ditanam di setiap langkah saya. Dan Galih, lelaki yang saya pilih dengan penuh keyakinan, ternyata adalah cangkang kosong. Ia tidak punya pendirian. Apapun kata ibunya, itulah hukum baginya. Saya pernah di awal mencoba bicara empat mata dengannya. Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini, kata saya suatu malam. Galih hanya menghela napas. Kirana, ibu sudah tua. Sabar saja. Lama-lama juga sayang sama kamu. Tapi waktu berlalu dan tidak ada yang berubah menjadi sayang. Yang ada hanya bertambah parah. Saya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa harapan kepada orang yang tak mau berubah hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Hingga akhirnya
saya berhenti berharap. Saya berhenti menangis. Dan saya mulai mengamati. Sebagai auditor, saya terlatih membaca apa yang tidak terucap. Saya mulai memperhatikan aliran uang di rumah itu. Kebiasaan belanja Bu Hartini. Dan terutama, kondisi pabrik keluarga yang sering dibicarakan dengan nada cemas. Tanpa mereka sadari, saya sudah mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Dan tanpa mereka tahu, saya menghubungi Pak Surya, notaris keluarga saya, untuk diam-diam menyelidiki status sebenarnya dari pabrik yang mereka banggakan itu. Apa yang saya temukan mengubah segalanya. Ternyata 3 tahun lalu, jauh sebelum penghinaan demi penghinaan ini, pabrik keluarga Galih nyaris bangkrut. Mereka mencari investor diam-diam, dan investor yang menyelamatkan mereka tanpa mereka tahu adalah perusahaan ayah saya. Maheswari Group membeli lahan dan seluruh mesin pabrik itu, lalu menyewakannya kembali kepada keluarga Galih. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya meminta satu hal pada ayah saya. Saya meminta agar kepemilikan lahan dan mesin pabrik itu dialihkan atas nama saya pribadi. Ayah saya, yang sudah lama membaca firasat buruk tentang keluarga Galih, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. Simpan baik-baik, Kirana, kata beliau saat itu. Semoga kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Tapi jika suatu hari kamu perlu, gunakanlah dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka sejak saat itu, di tangan saya ada sebuah senjata yang sah, hitam di atas putih. Saya hanya menyimpannya sambil terus bertahan, sambil terus diam. Karena saya tahu suatu hari nanti, kesombongan mereka sendiri yang akan memaksa saya membukanya. Dan hari itu semakin dekat. Saya ingat satu peristiwa lagi, beberapa minggu sebelum semuanya meledak. Saat itu Lebaran, rumah penuh kerabat. Seperti biasa, saya yang memasak semuanya, dari opor hingga ketupat, dari rendang hingga kue kering. Saya bekerja 3 hari tanpa istirahat yang cukup. Ketika semua kerabat berkumpul untuk halal bihalal, saya tetap di dapur. Salah satu bibi Galih, yang baru pertama kali datang, bertanya pada Bu Hartini, "Itu siapa yang di dapur?" "Pembantu baru." Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Iya, semacam itu. Istrinya Galih. Tapi ya, tugasnya memang membantu di rumah." Semacam itu. Istrinya. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Saya mendengar semuanya dari balik tirai dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menatap panci di hadapan saya. Dan untuk sesaat, saya hampir menyerah. Hampir. Tapi lalu saya teringat kata ayah saya, gunakan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah. Maka saya menarik napas, menyeka keringat, dan kembali memasak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu balasan terbaik bukanlah ledakan emosi. Balasan terbaik adalah saat mereka menyadari terlambat bahwa mereka telah salah menilai seseorang sejak awal. Bulan demi bulan berlalu, dan tuntutan di rumah itu semakin berat. Aturan baru terus bermunculan, seolah Bu Hartini menikmati melihat seberapa banyak yang bisa ia bebankan ke pundak saya. Pukul 4 pagi menjadi jam wajib saya bangun. Tidak boleh lebih siang. Bu Hartini ingin sarapan terhidang sempurna sebelum azan subuh berkumandang. Saya harus memasak untuk 8 orang. Ada Bu Hartini, Galih, Vita, 2 sepupu Galih yang menumpang kuliah, serta 3 kerabat jauh yang entah sejak kapan tinggal di rumah itu. Dan ada satu aturan ganjil. Saya hanya boleh menyalakan kompor di pagi hari. Jika saya lapar di siang atau malam dan ingin memasak untuk diri sendiri, saya dilarang. Gas itu mahal, Kirana, kata Bu Hartini. Jangan boros. Saya menahan lapar berkali-kali. Saya, yang penghasilannya bisa membeli tabung gas untuk 1 kampung, dilarang menyalakan kompor di rumah suami saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari banyak hal yang jauh lebih menyakitkan. Kemudian datang penghinaan yang paling dalam menusuk. Soal meja makan. Suatu malam, saya selesai memasak rendang yang harum, menghidangkannya di meja. Lalu hendak duduk di samping Galih. Tapi tangan Bu Hartini menahan kursi itu. "Kamu makan di dapur saja, Kirana,"
katanya tanpa menoleh. Meja ini untuk keluarga. Saya terdiam. Darah saya seolah berhenti mengalir. Saya menatap Galih, suami saya. Lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk melindungi saya. Ia menunduk. Diameter memilih nasinya seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, saya makan sendirian di dapur, berdiri di dekat wastafel, dengan piring yang sering hanya berisi sisa. Sementara di ruang makan, terdengar tawa mereka. Mereka menyantap masakan tangan saya, sambil membicarakan saya, seolah saya tidak ada. Air mata sudah diambang, tapi saya menahannya sekuat tenaga. Saya tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah. Marah pada Galih yang tak punya nyali. Marah pada Bu Hartini dan Vita yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diri saya sendiri. Karena begitu lama membiarkan mereka menginjak harga diri saya. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang sedang saya hitung diam-diam. Tekanan berikutnya datang menyerang pekerjaan saya. Pagi itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Vita duduk di sampingnya, tersenyum tipis. Kirana, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja, kata Bu Hartini. Nadanya bukan permintaan, itu perintah. Saya terkejut. Berhenti. Bu, tapi pekerjaan saya. Tidak ada tapi-tapi. Potongnya tajam. Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami. Kamu pikir kantor lebih penting daripada keluarga? Galih butuh diurus. Rumah ini butuh diurus. Vita juga sebentar lagi sibuk. Siapa yang mengerjakan semua kalau bukan kamu? Saya menoleh ke Galih, memohon dengan tatapan. Tapi suami saya hanya berkata pelan, "Sudahlah, Kirana. Ibu benar. Lagi pula gajiku cukup kok." Gajinya cukup. Saya hampir tertawa pahit. Gaji supervisor yang setiap bulan habis untuk arisan ibunya. Tapi saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, "Baik, Bu, saya pikirkan." Saya tidak berhenti. Saya hanya berhenti memberitahu mereka. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Lalu menyusul soal uang. Suatu sore, Bu Hartini memanggil saya. Di tangannya ada buku tabungan. Buku tabungan saya. Kirana, mulai sekarang, gaji dan tabunganmu ibu yang pegang. Katanya enteng. Kamu masih muda, belum pandai mengatur uang. Biar ibu yang simpan, supaya aman. Saya tahu, itu bukan untuk menyimpan, itu untuk menguasai. Tapi saya hanya tersenyum dan menyerahkan satu buku tabungan. Buku yang isinya memang sengaja saya kosongkan. Mereka tidak tahu bahwa uang saya yang sebenarnya tersimpan di tempat yang tak akan pernah bisa mereka jangkau. Dan mereka tidak tahu siapa yang menyimpannya untuk saya. Penghinaan terus berlanjut. Kali ini, Vita yang menyalakan apinya. Suatu pagi, gelang emas Bu Hartini hilang. Seisi rumah ribut, dan tanpa bukti apapun. Vita menunjuk saya. "Pasti Kirana yang ambil," katanya lantang. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering di kamar ibu beres-beres." Tuduhan itu menampar saya lebih keras dari tangan manapun. Saya, seorang auditor yang setiap hari menjaga integritas angka jutaan rupiah milik perusahaan besar, dituduh mencuri sebuah gelang. Saya tidak mengambilnya. "Bu," kata saya, menahan getar suara. "Buktikan," bentak Bu Hartini. Saya tidak bisa membuktikan apa yang tidak saya lakukan. Tapi 3 hari kemudian, gelang itu ditemukan di dalam tas Vita sendiri. Ia berdalih lupa pernah meminjamnya. Tidak ada satupun kata maaf yang datang ke arah saya. Bu Hartini bahkan berkata, "Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan." Seolah harga diri yang mereka rampas dari saya bisa dikembalikan semudah itu. Malam itu, saya berbaring memunggungi Galih. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung, diam-diam, di kepala saya. Angka-angka mulai tersusun rapi. Hari-hari saya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan jiwa. Pagi, saya milik dapur. Siang, saya milik cucian dan setrika. Malam saya milik
lantai yang harus dipel. Tangan saya yang dulu hanya memegang pena dan kalkulator, kini kasar oleh sabun dan air panas. Suatu akhir pekan, keluarga Gali berencana makan di sebuah restoran. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya diajak. Saya pikir mungkin sikap mereka mulai melunak. Saya bahkan sempat berharap restoran itu cukup mewah di kawasan elit. Mereka memesan banyak makanan. Saya duduk di ujung meja, tidak banyak bicara. Ketika tagihan datang, Bu Hartini menggesernya ke arah saya. "Kirana, kamu yang bayar bagianmu sendiri, ya," katanya tenang. Seolah itu hal yang wajar. Saya terdiam. Saya memang tidak membawa uang banyak, karena saya pikir ini acara keluarga. Saya merogoh dompet, dan ternyata uang saya tidak cukup. Vita tertawa kecil melihat saya kebingungan. "Ya ampun, bawa uang saja tidak. Mau ikut makan enak?" sindirnya. Akhirnya, saya hanya menatap mereka makan. Saya tidak menyentuh makanan apapun. Saya yang rekeningnya bisa membeli seluruh restoran itu. Duduk dengan perut kosong sambil menahan malu yang membakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, "Suatu hari, kalian akan mengerti betapa mahalnya harga dari sepiring makanan yang kalian renggut dari saya hari ini." Tekanan untuk berhenti kerja akhirnya benar-benar mereka paksakan. Bu Hartini mendatangi kantor saya tanpa izin, membuat keributan kecil di lobi, mempermalukan saya di depan rekan-rekan kerja demi menjaga nama baik kantor. Atasan saya, yang sebenarnya tahu betul siapa saya, berpura-pura mengeluarkan saya. Itu adalah skenario yang sudah kami atur. Dari luar, saya tampak menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi, diam-diam, saya tetap memantau setiap laporan, setiap angka. Dari balik layar, Bu Hartini puas. Ia mengira telah memutus sayap saya, padahal ia justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyusun rencana. Suatu malam, saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, pagi harinya, ketukan keras di pintu kamar membangunkan saya. "Kirana, sudah jam berapa ini? Sarapan belum siap," teriak Bu Hartini dari luar. "Bu, saya sakit," kata saya lirih. "Sakit apa? Cuma demam saja, manja. Bangun, kerjakan tugasmu." Saya menyeret tubuh saya ke dapur dengan kepala yang berputar. Saya memasak dalam keadaan demam. Tangan gemetar memegang spatula. Gali melihat saya pucat pasi, tapi ia hanya berkata, "Nanti minum obat saja." Lalu pergi bekerja, meninggalkan saya yang nyaris pingsan di depan kompor. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta yang tersisa untuk Gali menguap habis. Yang tinggal hanya kewajiban kosong dan tekad yang semakin keras. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Vita, yang paling pandai mencari masalah, suatu hari sengaja memecahkan vas kesayangan Bu Hartini, lalu menyalahkan saya, Kirana yang menyenggolnya tadi. "Bu," katanya dengan wajah polos, "aku lihat sendiri, saya tidak menyenggol apapun." Tapi Bu Hartini langsung percaya pada anak kandungnya. Ia memotong uang belanja saya selama sebulan sebagai ganti rugi. Uang belanja yang sebenarnya berasal dari kantong saya sendiri. Saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka menghukum saya dengan uang saya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Ironi yang begitu sempurna. Lalu ada satu hal yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Perhiasan peninggalan ibu saya. Saya menyimpan sepasang anting emas tua, satu-satunya benda yang sengaja saya bawa dari rumah. Kenangan dari mendiang ibu saya. Suatu hari, anting itu hilang dari laci. Saya mencarinya panik. Beberapa hari kemudian, saya melihat Vita mengenakannya. "Itu anting saya," kata saya, menahan emosi. "Peninggalan ibu saya." "Oh, ini." Vita memutar anting itu dengan santai. "Ibu yang kasih ke aku," katanya. "Kamu tidak pantas pakai perhiasan bagus. Kan kamu cuma di dapur." Saya menatap Bu Hartini. Ia hanya mengangkat bahu. "Sayang kalau disimpan saja. Vita lebih cocok memakainya." Mereka telah mengambil kenangan terakhir saya tentang ibu dan memberikannya pada orang yang menghina saya setiap hari. Saat itu, di dalam hati,
Saya berjanji. Saya tidak akan lagi menahan diri. Cukup. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya membuka laptop di kamar mandi, satu-satunya tempat yang aman. Saya membuka kembali seluruh berkas pabrik. Setiap dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan atas nama saya. Riwayat pembayaran sewa yang menunggak. Bukti aliran uang. Semua tersusun rapi seperti jaring yang siap saya tutup. Saya hanya menunggu satu momen. Momen ketika mereka sendiri yang akan menggali lubang terdalam mereka. Dan momen itu, mereka berikan kepada saya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kehidupan saya semakin menyempit. Setelah resmi berhenti dari kantor, ruang gerak saya hanya tinggal di antara dapur, kamar, dan halaman belakang. Tapi Bu Hartini selalu menemukan cara baru untuk menambah beban. Suatu hari, datanglah seorang kerabat tua Bu Hartini. Namanya Nek Surti, seorang nenek berusia 80-an yang sakit-sakitan dan terkenal sangat rewel. Bu Hartini memutuskan Nek Surti akan tinggal di rumah. Dan tanpa bertanya, ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Kirana, kamu yang urus Nek Surti. Mandikan, suapi, antar ke kamar mandi. Pokoknya semua keperluannya kamu yang tanggung, kata Bu Hartini. Maka beban saya bertambah lagi. Kini, selain memasak untuk 8 orang, mencuci, dan membersihkan rumah 2 lantai, saya juga harus merawat seorang nenek yang setiap malam terbangun dan memanggil-manggil. Saya nyaris tidak tidur, mata saya cekung, tubuh saya kurus, tapi tidak ada satupun di rumah itu yang peduli. Anehnya, Nek Surti di tengah ketuaannya justru menjadi satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Suatu malam, saat saya menyuapinya bubur, ia menggenggam tangan saya yang kasar. "Nak," katanya lirih. Suaranya gemetar. "Kamu ini terlalu baik untuk keluarga ini. Nenek lihat semuanya. Mereka memperlakukanmu seperti budak. Sabar, ya, Nak. Orang yang sabar dan tulus, Tuhan tidak akan pernah membiarkannya kalah." Kata-kata Nek Surti membuat saya menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sedih, tapi karena di rumah yang penuh kebencian itu, masih ada satu jiwa yang melihat kebenaran. Saya menggenggam tangan tuanya, dan dalam hati saya bersumpah, saya akan menjaga Nek Surti dengan tulus, apapun yang terjadi. Sayang, kebaikan Nek Surti justru membuat Bu Hartini cemburu dan curiga. Ia takut Nek Surti akan mewariskan sesuatu kepada saya. Maka ia semakin keras kepada saya dan diam-diam memindahkan Nek Surti ke kamar lain, menjauhkannya dari saya. Lalu datang peristiwa yang nyaris membuat saya hancur. Soal uang yang hilang. Suatu sore, Bu Hartini berteriak histeris. Uang simpanannya di lemari sebesar 15 juta rupiah hilang. Seisi rumah geger, dan seperti biasa, mata mereka langsung tertuju pada saya. "Pasti Kirana lagi," kata Vita cepat. "Terlalu cepat. Dia kan sering bersih-bersih di kamar ibu." "Saya tidak mengambilnya," kata saya tegas. "Saya bahkan tidak pernah membuka lemari itu." "Bohong," bentak Bu Hartini. "Selama ini ibu sudah baik menampungmu. Begini balasanmu, mengkhianati kepercayaan keluarga ini." Saya menatap Galih, memohon. Tapi suami saya sekali lagi hanya diam. Bahkan kali ini ia ikut menatap saya dengan curiga. Itu adalah pisau yang paling dalam menusuk. Suami saya sendiri mempercayai tuduhan tanpa bukti. Saya digeledah, kamar saya diobrak-abrik, tas saya dibongkar. Tentu saja tidak ada apa-apa karena saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada permintaan maaf. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh kecurigaan yang menggantung. 3 hari kemudian, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang sesekali membantu, tak sengaja melihat Vita memasukkan setumpuk uang ke dalam tasnya. Ternyata Vita yang mengambil uang ibunya sendiri untuk membayar utang belanja online-nya yang menumpuk. Saat ketahuan, Vita hanya menangis manja. Dan Bu Hartini
demi melindungi anak kandungnya. Menutup kasus itu rapat-rapat. Tidak ada yang datang meminta maaf kepada saya. Seolah 3 hari saya dituduh sebagai pencuri adalah hal yang sepele. Malam itu, saya duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit. Dan saya berkata dalam hati, dengan tenang, "Sudah cukup, saya sudah melihat sedalam apa hati mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan untuk bertahan. Yang tersisa hanya menunggu waktu yang tepat." Mbak Yuni, satu-satunya orang lain di rumah itu yang berpihak pada kebenaran. Suatu malam berbisik pada saya saat kami mencuci piring bersama. "Bu Kirana, maafkan saya lancang. Tapi kenapa ibu bertahan? Ibu ini terlihat berbeda. Cara ibu bicara, cara ibu berpikir, tidak seperti orang biasa. Ibu terlalu sabar untuk diperlakukan begini." Saya tersenyum padanya. "Mbak Yuni, ada saatnya diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya hanya sedang menunggu, dan saat waktunya tiba, Mbak akan mengerti." Mbak Yuni mengangguk, meski tampak bingung. Ia tidak tahu bahwa saya sedang menunggu satu kesalahan fatal dari mereka. Dan kesalahan itu datang dalam bentuk surat penjaminan utang yang mereka paksakan. Lalu, dalam bentuk rencana perceraian untuk menjual Galih kepada keluarga kaya. Saat saya mendengar rencana perjodohan itu dari balik dinding taman, saya tahu semua kepingan sudah lengkap. Mereka telah memberi saya semua alasan yang saya butuhkan. Dan yang lebih penting, mereka telah memberi saya bukti bahwa mereka tidak pernah sedikit pun mencintai saya sebagai manusia. Malam terakhir saya di rumah itu, sebelum mereka mendorong saya keluar dalam hujan, saya sempat menyelinap ke kamar Nek Surti. Saya menggenggam tangannya dan berbisik, "Mek, saya pamit. Tapi saya berjanji, saya akan kembali menjemput nenek. Nenek tidak akan saya tinggalkan." Nek Surti tersenyum, matanya berkaca. "Nenek tahu, Nak. Nenek selalu tahu kamu bukan orang biasa. Pergilah, tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Dan dengan restu seorang nenek tua yang tulus, saya melangkah keluar, menyambut hujan dan menyambut hari pembalasan yang sudah terlalu lama saya tunda. Puncak penghinaan di rumah itu terjadi pada hari ulang tahun Bu Hartini. Beberapa hari sebelumnya, saya diperintah menyiapkan segalanya. Saya memasak sejak subuh, opor, rendang, sap, dan kue. Saya mengepel seluruh rumah, menata ruang tamu, menghias meja. Tangan saya lecet, punggung saya pegal, tapi saya kerjakan semua demi menjaga nama keluarga suami di depan para tamu. Ketika tamu mulai berdatangan, saya masih dengan celemek basah dan rambut kusut. Saya keluar dari dapur untuk membawakan nampan. Saat itulah Bu Hartini menatap saya, lalu berkata di depan semua tamu, "Kirana, kamu di dapur saja, jangan keluar-keluar. Malu-maluin, penampilanmu seperti pembantu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Vita menutup mulut, menahan tawa. Galih, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. "Dayamade." Saya kembali ke dapur dengan dada yang sesak. Saya mendengar Bu Hartini berkata pada tamunya, "Maklum, menantu dari keluarga susah. Untung Galih mau menerima dia." Keluarga susah. Saya hampir tertawa di balik pintu dapur. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hina. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Soal pabrik. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartini dan Galih berbicara dengan nada panik di ruang tengah. Saya menguping dari balik tirai. Ternyata pabrik tekstil keluarga sedang terlilit utang besar. Mereka terlambat membayar cicilan sewa lahan dan mesin selama berbulan-bulan. Pemilik lahan mengancam akan menarik semuanya. Saya mengenal angka, dan angka yang saya dengar malam itu membuat saya tertegun. Bukan karena besarnya, tapi karena saya tahu dari laporan-laporan yang pernah saya pelajari. Lahan dan mesin pabrik itu bukan milik keluarga Galih. Esok paginya, Bu Hartini memanggil saya. Sikapnya tiba-tiba berubah manis. Sebuah keganjilan yang langsung saya curigai. "Kirana, sayang," katanya. Baru kali ini ia memanggil saya sayang. "Ibu butuh bantuanmu,"
Kamu kan pintar soal keuangan. Tanda tangani surat ini, ya. Ini untuk pinjaman pabrik. Cuma formalitas. Kok? Ia menyodorkan surat. Saya membacanya cepat. Itu surat pernyataan penjaminan utang atas nama saya. Jika pabrik gagal bayar, saya yang harus menanggung seluruh utang miliaran rupiah itu. Mereka ingin menjadikan saya tameng, domba kurban. Saya pelajari dulu ya, Bu. Kata saya tenang. Pelajari apa lagi? Tanda tangani saja. Suara Bu Hartini meninggi. Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami. Bu, kata saya. Untuk pertama kalinya, saya menolak. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata Bu Hartini. Penolakan itu membuat mereka murka. Dan dari sanalah rencana paling kejam mereka lahir. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Hartini dan Vita di taman belakang. Galih harus cerai dari Kirana, kata Bu Hartini pelan. Perempuan itu tidak berguna, tidak kaya, tidak penurut. Ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Darman. Anaknya, Sasha, mau dijodohkan dengan Galih. Keluarga Darman kaya raya. Mereka bisa menyelamatkan pabrik kita. Tapi Mas Galih masih beristri. Bu, kata Vita. Makanya itu, diceraikan dulu. Gampang. Kirana itu lemah. Diusir saja. Dia pasti pergi. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi, inilah rencana mereka. Membuang saya seperti barang rusak. Lalu menjual anak mereka sendiri demi uang. Hati saya yang sudah lama remuk, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, tenang, dan siap. Malam itu juga, saya menelpon satu orang, Pak Surya. Notaris kepercayaan keluarga saya, lelaki yang sudah menjaga rahasia saya selama bertahun-tahun. Pak Surya, kata saya pelan, di balik pintu kamar mandi. Satu-satunya tempat saya bisa bicara bebas. Sudah waktunya, siapkan semua dokumennya. Akta kepemilikan, laporan, audit, dan riwayat pembayaran. Saya mau semuanya rapi. Baik, Bu Kirana. Jawabnya. Semua sudah saya simpan dengan baik selama ini. Tinggal Ibu beri tanda. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bekasi, Bu Hartini mendorong saya keluar dari kamar. Galih sudah memegang map berisi surat cerai. Vita berdiri di belakang mereka, melipat tangan dengan puas. Tanda tangani ini. Kirana, kata Galih. Suaranya gemetar, tapi memaksa. Kita akhiri saja. Ibu benar. Kita tidak cocok. Tanda tangan. Lalu keluar dari rumah ini malam ini juga. Bentak Bu Hartini. Lalu tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Saya tidak menangis. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu menatap mereka satu persatu. Dengan tenang, saya berkata, baik, saya akan tanda tangani. Tapi besok pagi, di kantor notaris. Saya ingin semuanya sah dan resmi, termasuk pembagian harta. Bu Hartini tertawa mengejek. Pembagian harta? Memang, kamu punya apa? Kamu masuk ke rumah ini, tidak membawa apa-apa. Saya tersenyum tipis. Senyum pertama saya dalam waktu yang lama. Justru itu, Bu. Besok kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa. Malam itu, saya melangkah keluar di bawah hujan dengan koper kecil di tangan. Tapi langkah saya tidak gemetar karena untuk pertama kalinya saya tahu besok adalah giliran saya. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa hujan semalam. Saya tiba lebih dulu di kantor notaris di kawasan Sudirman. Bukan kantor biasa. Ini gedung milik kantor akuntan, tempat saya bekerja. Lantai yang sama dengan ruang Pak Surya. Tak lama, keluarga Galih datang. Bu Hartini mengenakan kebaya cerah dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Vita di sampingnya, dengan gaun rapi dan riasan tebal. Galih menyusul di belakang, dengan wajah yang campur aduk antara bersalah dan tak peduli. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka atas saya. Mereka tertegun melihat saya. Saya tidak lagi mengenakan baju lusuh dengan rambut kusut. Saya mengenakan setelan jas rapi, berdiri tegak. Dengan map coklat di tangan, aura saya berbeda. Dan mereka
mulai merasakannya. Mana suratnya? Tanya Bu Hartini, mencoba tetap angkuh. Cepat tanda tangani, biar selesai. Saya duduk dengan tenang. Pak Surya membuka map di hadapan kami. Sebelum kita bicara soal perceraian, kata saya. Suara saya datar tapi tegas. Ada beberapa hal yang harus diketahui keluarga ini lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen pertama. Sebuah akta. Bu Hartini, kata saya. Selama ini ibu yakin pabrik tekstil itu milik keluarga ibu. Tapi tahukah ibu, lahan tempat pabrik itu berdiri dan seluruh mesin di dalamnya sudah berpindah ke pemilikan 3 tahun lalu. Tepat ketika pabrik ini hampir bangkrut dan diselamatkan oleh seorang investor. Wajah Bu Hartini mulai pucat. Investor? Investor apa? Saya meletakkan akta itu di meja, perlahan. Agar ia bisa membaca satu nama yang tertera di sana. Investor itu adalah perusahaan keluarga saya, Bu, Maheshwari Group. Dan nama yang tertera sebagai pemilik di akta ini adalah nama saya, Kirana Maheshwari. Ruangan itu seketika hening. Hening yang lebih mencekam dari segala bentakan. Tidak mungkin, bisik Vita. Suaranya bergetar. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Saya tidak pernah menjadi pembantu, kata saya menatapnya tajam. Saya adalah pemilik yang menyamar. Ayah saya pendiri Maheshwari Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Pabrik kalian, yang kalian banggakan, hanya menumpang di atas tanah dan mesin milik saya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, laporan audit yang tebal. Dan ini, lanjut saya, adalah laporan keuangan pabrik kalian selama 3 tahun terakhir. Saya yang menyusunnya. Setiap rupiah yang kalian habiskan untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup. Sementara kalian menyuruh saya makan sisa di dapur. Semuanya tercatat di sini. Kalian sudah menunggak sewa lahan dan mesin selama 8 bulan. Total tunggakan kalian 2.300.000.000 rupiah. Galih terduduk lemas di kursinya. Kirana, kamu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatap suami saya, lelaki yang selama 3 tahun memilih diam saat saya dihina. Untuk apa saya bilang? Galih, jawab saya. Saya menyamar, bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia? Atau hanya akan menghormati saya jika tahu saya kaya? Dan kalian sudah menjawabnya. Kalian menampar saya, menyuruh saya makan sisa, menuduh saya mencuri. Dan terakhir, ingin menjual anak kalian sendiri demi menyelamatkan pabrik yang ternyata milik saya. Bu Hartini jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar. Riasan tebalnya kini tampak seperti topeng yang retak. Kirana, maafkan ibu. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Itulah masalahnya. Bu, potong saya. Tenang, ibu baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena ibu sadar telah menyakiti seorang manusia. Penyesalan seperti itu tidak ada harganya bagi saya. Vita, yang sepanjang hidupnya merasa lebih tinggi dari saya, kini terisak. Mbak Kirana, tolong. Aku minta maaf soal anting, soal tuduhan itu, soal semuanya. Jangan ambil pabrik kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Vita, anting itu peninggalan ibu saya, satu-satunya kenangan yang saya punya. Kamu mengambilnya, lalu mengatakan, saya tidak pantas memakainya. Kamu menuduh saya mencuri. Padahal kamu sendiri pencurinya. Sekarang kamu menangis, bukan karena menyesal telah menyakiti saya, tapi karena takut kehilangan harta. Air mata seperti itu sudah tidak menyentuh saya lagi. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sepasang anting emas tua, anting ibu saya, yang diam-diam sudah saya ambil kembali sebelum pergi. Yang ini sudah kembali ke tangan saya dan tidak akan pernah saya biarkan disentuh tangan kalian lagi. Bu Hartini terisak di kursinya. Galih menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya menyodorkan map coklat ke hadapan Galih. Ini surat cerai yang kalian minta. Saya tanda tangani dengan senang hati. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu. Per hari ini, masa sewa lahan
dan mesin pabrik kalian saya hentikan. Kalian punya waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan 2 miliar itu. Atau seluruh aset pabrik akan saya tarik sesuai akta yang sah. Kamu tidak bisa begitu, jerit Bu Hartini. Itu kejam. Saya berdiri, merapikan jas saya. Kejam. Kalian yang mengajari saya arti kata itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah tertulis. Hitam di atas putih. Sah secara hukum. Tidak ada satupun yang melanggar aturan di sini. Bu, tidak seperti surat penjaminan utang yang ingin kalian paksakan ke tangan saya tempo hari. Galih mengangkat wajahnya. Matanya basah. Kirana, tolong. Beri aku satu kesempatan. Aku salah. Aku akan berubah. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Galih, penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Kamu diam saat ibumu menampar aku. Kamu diam saat aku disuruh makan sisa di dapur. Kamu diam selama 3 tahun. Dan diam bagi seorang suami adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan. Beberapa hari setelah perceraian itu, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya janjikan. Saya kembali ke rumah Bu Hartini, kali ini dengan mobil dan pengacara. Bukan untuk mereka, tapi untuk Nek Surti. Saya menemukan nenek tua itu terbaring di kamar belakang, kurang terurus. Sejak saya pergi, wajahnya langsung berseri melihat saya. Nenek, saya datang menjemput. Seperti yang saya janjikan, kata saya sambil menggenggam tangannya. Bu Hartini protes. Tentu saja. Tapi Nek Surti sendiri yang berkata dengan tegas, nenek ikut Kirana. Di rumah ini, nenek hanya dianggap beban. Hanya dia yang menganggap nenek manusia. Saya membawa Nek Surti ke rumah keluarga Maheswari, merawatnya dengan tenaga medis terbaik, dan menghabiskan hari-harinya dengan kasih sayang yang tulus, hingga akhir hayatnya. Nek Surti hidup dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah Bu Hartini. Itu adalah salah satu keputusan yang paling saya syukuri dalam hidup. Saya juga tidak melupakan Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang selalu berpihak pada kebenaran itu. Saya angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan saya, dengan gaji dan jaminan yang layak. Kebaikan, sekecil apapun, selalu saya catat. Sama seperti saya mencatat setiap penghinaan. 30 hari kemudian, pabrik itu tak mampu melunasi tunggakannya. Sesuai hukum, seluruh aset berpindah ke tangan saya. Saya tidak menutupnya. Saya justru menatanya kembali. Mempekerjakan kembali para buruh yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh keluarga Galih, dan membayar mereka dengan layak. Bu Hartini, yang dulu memimpin rumah seperti ratu, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vita. Perjodohan dengan keluarga Pak Darman batal, karena tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan. Galih bekerja sebagai buruh di pabrik lain, menanggung sendiri sisa utang keluarganya. Sementara saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya, rumah keluarga Maheswari, yang tak pernah sekalipun meninggalkan saya. Bahkan ketika saya memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamaran saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk, hanya karena kamu mengira mereka lemah dan tak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama rendahnya. Bersabarlah. Kekuatan kalian akan terbukti pada waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang mengira diam adalah jalan damai. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang mengukur nilai seorang menantu dari harta dan kepatuhan, lalu lupa bahwa karma selalu mencatat setiap penghinaan. Mereka mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal, cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya
memilih melangkah maju, membangun kembali hidup saya, dan menggunakan apa yang saya miliki untuk hal-hal yang lebih berarti. itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat saya bangkit tanpa menyeret kebencian di pundak saya. Dalam hidup, Kita selalu punya pilihan untuk bersikap baik atau untuk menyakiti. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.